Wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait soal UAS Manajemen Investasi. Nama saya Ilham Safaat, nomor induk mahasiswa 2502010202012. Di slide pertama ini, saya menjelaskan dasar konseptual penilaian saham menggunakan model pertumbuhan konstan atau Gordon Model. Perusahaan baru saja membagikan dividen sebesar Rp2.000 per lembar saham. Investor memperkirakan dividen akan tumbuh secara konstan sebesar 10% per tahun. Sementara itu, tingkat pengembalian yang disarankan investor sebesar 15%. Model Gordon menyatakan bahwa nilai intrinsik saham ditentukan oleh dividen tahun depan, yang didiskontokan dengan selisih antara tingkat pengembalian yang disyaratkan dan tingkat pertumbuhan dividen. Oleh karena itu, model ini sangat relevan untuk perusahaan dengan pola pertumbuhan stabil dan berkelanjutan. Keputusan investasi. Jika kita bandingkan nilai intrinsik sebesar 44.000 dengan harga pasar saat ini yaitu 45.000, terlihat bahwa harga pasar lebih tinggi daripada nilai wajarnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa saham berada dalam posisi overvalued. Artinya pasar menilai saham lebih tinggi dibandingkan nilai fundamentalnya berdasarkan asumsi pertumbuhan dan tingkat pengembalian yang digunakan. Dengan demikian, investor rasional sebaiknya tidak melakukan pembelian pada harga tersebut dan dapat mempertimbangkan menjual saham apabila telah memilikinya. Selanjutnya itu penilaian obligasi. Pada bagian ini saya membahas obligasi dengan nominal 10 juta dan tingkat kupon 12% per tahun. Dengan demikian, obligasi tersebut memberikan pembayaran kupon sebesar 1,2 juta rupiah setiap tahun selama 5 tahun. Namun, tingkat bunga pasar saat ini sebesar 10%. Perbandingan antara tingkat kupon dan tingkat bunga pasar inilah yang menentukan apakah obligasi dijual pada harga premium atau diskon. Apabila kupon lebih tinggi daripada bunga pasar, maka obligasi menjadi lebih menarik bagi investor. Selanjutnya yaitu perhitungan harga wajar obligasi. Saya menghitung nilai sekarang dari seluruh pembayaran kupon dan nilai nominal yang diterima pada akhir periode. Setelah saya mendiskontokan seluruh arus kas menggunakan tingkat bunga pasar 10%, diperolehlah harga wajar obligasi sebesar kurang lebih Rp10.758.293. Nilai ini mencerminkan harga yang rasional berdasarkan kondisi pasar yang saat ini. Selanjutnya yaitu analisis harga obligasi. Harga wajar obligasi lebih tinggi dibandingkan nominalnya sebesar 10 juta rupiah. Hal ini terjadi karena tingkat kupon 12% lebih tinggi daripada tingkat bunga pasar 10%. Investor bersedia membayar lebih untuk memperoleh pendapatan kupon yang lebih besar dibandingkan alternatif investasi lain dengan risiko setara. Dengan demikian, obligasi tersebut dijual pada harga premium. Next, yaitu evaluasi kinerja portofolio. Pada bagian ini, saya mengevaluasi kinerja portofolio A selama 1 tahun terakhir. Portofolio menghasilkan return antara rata-rata sebesar 18%. Tingkat return bebas risiko sebesar 6%, sementara return pasar sebesar 14%. Portofolio memiliki beta sebesar 1,2 dan standar deviasi sebesar 20%. Data ini menjadi dasar untuk mengukur kinerja menggunakan indeks Sharpe dan indeks Jensen. Next. Indeks Sharpe dan indeks Jensen. Indeks Sharpe dihitung dengan mengurangi return portofolio dengan return bebas risiko, kemudian membaginya dengan standar deviasi. Hasilnya sebesar 0,60%.
Selanjutnya, saya menghitung indeks Jensen dengan membandingkan return aktual terhadap return yang diharapkan berdasarkan risiko sistematis. Perhitungan menghasilkan alfa sebesar 2,4%. Nilai alfa yang positif menunjukkan bahwa portofolio menghasilkan return di atas yang seharusnya diperoleh sesuai tingkat risikonya. Next yaitu evaluasi manajer investasi. Indeks SAP sebesar 0,60% menunjukkan bahwa portofolio memberikan kompensasi yang memadai atas risiko total yang ditanggung. Sementara itu, Jensen Alpha sebesar 2,4% menunjukkan bahwa manajer portofolio mampu menghasilkan return di atas ekspektasi pasar setelah menyesuaikan risiko sistematisnya. Dengan demikian, saya menyimpulkan bahwa manajer portofolio telah bekerja dengan baik karena mampu menciptakan nilai tambah bagi investor. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.